Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayfa asbahtum jami'an ya ikhwah? Alhamdulillah bikhair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, ikhwah semua, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kitab An-Nahwu As-Shaghir. Namun sebelum kita lanjut, kita akan bahas sorof dulu sebentar untuk lebih melengkapi kajian nahwu kita. Karena ilmu nahwu itu erat kaitannya dengan penguasaan ilmu sorof. Ya, jadi mudah-mudahan dalam waktu rentan yang singkat ini kita bisa menguasai dasar-dasar nahwu dan sorof. Nah, insya Allah nanti setelah selesai nanti kajian nahwu kita nanti akan lanjut mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya atau agenda-agenda berikutnya kita akan membahas kitab yang lebih rinci lagi pembahasan ilmu nahwunya. Begitu juga dengan ilmu sorofnya, itu kan. Insya Allah nanti kita akan banyak praktek ke kitab insya Allah. Saya akan screen dulu layar. Oke, jadi kemarin kita belajar dasar nahwu dan sorof ya sebagai muqaddimah. Nah, ini yang kemarin wajib dihafal ya. Coba gimana semuanya udah pada hafal? Barang-barang lagi saya setengah. Ini harus hafal ya karena sekarang kita akan selesaikan sampai bab 6 ya. Coba siapa yang mau coba nalar dengan dengan rapih. Siapa yang mau? Coba Ibu atau Pak Rohiyat atau yang lainnya silahkan. Nah, izin hanya tapi belum hafal, tapi saya hanya ingin membacakannya saja, saya berdasarkannya ada di layar. Ayo anam, fadhol ikra saya. Ya. Dari domir ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, fil madi fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nah, istamir fi'il mudhari. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Fil amr uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Naam, sahih. Baik, man yurid ba'dahu? Siapa yang ingin setelahnya? Fadhal. Liman yurid? Fadhal ikra. Siapa yang ingin setelahnya? Coba. Rapi Sad, mencoba Sad. Naam, fadhal akhi Rafi Ahad. Ikra. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum
anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, istamir fi'il madi. Fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Fi'il mudhari. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ilina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Fi'il amr. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'ul, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, baik. Sekarang saya akan lanjut ke PDF yang tadi malam saya share ya. Bentar. Baik, siapa yang ingin baca? Ini salah satu tulisan-tulisan tulisan-tulisan saya dulu ya, bentar. Oke. Kelihatan semuanya? Belum, Ustaz. Materinya. Saja. Oh, belum. Apa? Oke, kelihatan semuanya? Artinya Terlihat. Ini coba dibaca. Ini tulisan saya tahun 2014 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Berarti berapa tahun yang lalu? 2014, 7 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah masih ada ya. Baik. Silakan, ada yang mau baca, silakan. Uridu an asma saut Ibu Tafadhali. Iqra. wazan dan mauzun. Wazan secara bahasa artinya timbangan, acuan, atau rumus. Wazan merupakan sebuah rumus pokok dalam ilmu shorof yang berfungsi mencocokkan kata kerja lainnya kepada pola wazan itu sendiri. Mauzun secara bahasa artinya yang ditimbang atau yang dibandingkan dengan wazan. Misalnya, gofaro adalah mauzun dari wazan fa'ala dan yagfiru adalah mauzun dari wazan yaf'ilu. Berikut adalah contoh perbandingan antara wazan dan mauzun. Fa'ala udah. Di sini sama saya, Bu. Nah, semua pola fi'il dalam bahasa Arab itu umumnya terkelompok menjadi 3 huruf. Ini dasar ya. Tadinya saya mau lanjut ngebut di ilmu nahwu, tapi ini dirasa penting nanti untuk kita praktek ke teks ya. Nah, di sini umumnya semua fi'il itu berasal dari 3 huruf ya. Dari kata atau huruf fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Atau sering biasa disebut dengan fa'ala. Nah, huruf yang pertama ini itu disebut dengan fa'ul fi'li, fa fi'il. Yang kedua disebut dengan ain al-fi'al, ainul fi'li, ain fi'il. Nah, kata yang ketiga lam ini disebut dengan lamul fi'li, lamnya fi'il. Oke, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Baik. Berikutnya coba lihat. Fa'ala. Ini bukan mim ya, harusnya waw. Salah nulis. Nah, ini fa'ala disebut yang tadi dibaca oleh Ibu ini namanya wazan.
Fa'ala wazan. Nah, adapun nanti kata-kata yang mirip dengan fa'ala itu disebut dengan mauzun. Contohnya ghafara. Hadhihi al-kalimah mauzun. Nah, kata ini namanya mauzun. Ya, jadi wazan artinya apa? Timbangan atau sampel ya. Mauzun artinya yang ditimbang atau yang dimiripkan atau yang dibentuk dari wazannya. Fanaqul ghafara. Gha di sini fa'ul fi'li. Fa di sini jadi ainul fi'li, ra di sini jadi lamul fi'li. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba silahkan. Saya ingin semuanya paham ya. Mohon maaf sekali lagi Pak Ustadz. Ya, jadi apa namanya? Semua fiil dalam bahasa Arab itu apa namanya? Bersumber kepada 3 bentuk huruf. Ya, yaitu fa, ain dan lam. Itu kan? Nah, nanti huruf yang pertama disebut fa'ul fi'li, apapun itu nanti, ya. Kemudian yang kedua itu ainul fi'li dan yang kedua lamul fi'li. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Itu kan? Nah, kemudian semua bentuk fi'il tersebut, ya, contohnya misalnya fa'ala ini disebut dengan wazan. Nah, bentuk fa'ala disebut dengan wazan. Kemudian kata-kata yang mirip dengan fa'ala ini disebut mauzun. Contohnya ghafara. Ghafara mauzun dari fa'ala. Nah, sama meskipun di sini huruf pertamanya ghin, huruf yang keduanya fa, huruf yang keduanya ra. Nah, nanti tetap saja ini disebutnya ghin ini adalah fa'ul fi'ali. Kemudian fa di sini adalah ainul fi'ali. Ra di sini adalah lamul fi'ali. Nah, di sini ada catatan, contoh di atas merupakan contoh sederhana. Mauzun bisa dirubah lebih banyak lagi bentuknya tergantung pada wajan sigoh mana yang mau dimaksud. Ini di tulisan-tulisan saya dulu ya. Nanti bisa dilihat di halaman 14 katanya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Paham. Baik, saya ingin lanjut ke ke PowerPoint berikutnya. Pak Ustadz, misalnya kalimatnya nasoro gitu. Iya. Jadi naknya fa. Bukan nun, nanti bilangnya nun. Iya nun. Nunnya berarti fa fiil. Terus Ya. so-nya berarti ain fiil. Iya. Dan ro-nya lam fiil gitu Pak Ustadz. Nah, sahih. Nah. Alhamdulillah. Ayo. Nah, ini. Ini gambaran umum al-haikal al-am li taqsimatil fi'li wa aqsam al-fi'l as-sahih. Jadi al-haikal itu artinya tabel. Al-haikal al-am artinya tabel secara umum untuk pembagian fi'il. Wa aqsamul fi'li as-sahihi dan pembagian fi'il yang sahih, karena nanti fi'il itu banyak, ya. Saya katakan fi'il itu sahih karena nanti fi'il itu banyak. Ada sahih, ada mudha'af, ada misal, ada ajwab, ada nakis, ada lafif, ada multawi dan seterusnya. Nah, inilah fi'il dalam bahasa Arab, tapi tidak akan kita pelajari semuanya, tapi secara keseluruhan ilmu shoraf itu hanya membahas ini saja. Fi'il itu ada 2, ada sahih, ada mu'tal. Ya. Sahih itu artinya tidak ada huruf illah. Nanti kita bahas huruf illah itu apa. Kemudian kalau misalnya mu'tal ada huruf illah. Huruf illah itu alif, waw, ya. Ada yang misal, ada yang ajwab, ada yang nakis, ada yang lafif dan seterusnya. Nah, ini tidak akan jadi objek kajian kita, ya. Tabel sebelah kiri tidak akan jadi objek kajian kita. Nah, yang akan menjadi bahasan untuk dihafal selama 8 pertemuan ke depan insya Allah yang sebelah kanan. Bahwa sahih itu nanti ada 3, ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Kalau salim itu artinya selamat. Maksudnya selamat dari huruf illah. Kalau mahmuz contohnya misalnya nasara. Kalau mahmuz artinya si fi'il tersebut ada huruf hamzah. Baik di awal huruf hamzahnya, contoh misalnya akala, atau di tengah sa'ala, atau di akhir qara'a. Yang jelas ada huruf hamzah, pokoknya si fi'il tersebut disebut dengan mahmuz, yang dihamzahkan artinya.
Kemudian terakhir ada mudha'af. Mudha'af itu artinya ganda. Nah, contohnya misalnya farro, ini asalnya faroro. Nah, sama kayak fa'ala tadi. Cuman kemudian si ro-nya karena ada dua diidghamkan orang Arab, jadi disebutnya farro. Nah, oke, kemudian aqsamu fi'li as-sahih. Nah, ini yang akan kita hafalkan insyaallah. Mau tidak mau antum harus hafal. Nanti insyaallah di akhir Ana sudah bikin sampel sertifikat. Nah, kayak gini ya. Nah, kelihatan? Mana? Nah, ini saya sudah bikin sampel sertifikat untuk belajar nahwu as-shaghir pakai bahasa Arab. Sudah diketik. Nanti insya Allah di akhir akan ada sertifikat ya. Insya Allah saya bagikan secara gratis. Saya tidak mau dipungut dengan biaya apapun, tapi tidak akan memberikan sembarang sertifikat. Pokoknya siapa yang istiqomah sampai terakhir itulah yang dapat nanti ijazah sederhana atau syahadah ya, sertifikat. Baik. Aqsamul dan yang mengerjakan tugas. Eta mah wajib ya. Aqsamul fi'li as-sahih. Nah, ini pembagian fi'il yang sahih. Tadi fi'il sahih itu apa? Yang tidak ada huruf illah. Contoh? Ya. Ada dua, ada yang sulasi dan ada yang rubai. Sulasi itu artinya 3 huruf, rubai artinya 4 huruf. Ya. Kemudian yang sulasi itu ada dua, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Kalau mujarrad artinya asli, kalau mazid artinya dia 3 huruf tapi ditambahkan. Ada yang tambahan 1 huruf, ada yang tambahan 2 huruf, ada yang tambahan 3 huruf. Bukan? Dia sebetulnya 3 fiilnya sulasi. Kayak tadi fa'in lam. Tapi dia ditambahkan lagi, ada yang tambahkan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dan seterusnya. Nah, ini yang sulasi mujarrad yang asli ini hanya ada 6 bab. Tapi ini menyelisihi tata bahasa shorof ya. Dulu saya ini bikinnya 2014 karena memang masih awal-awal belajar, jadi susunannya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Tidak salah secara total sebetulnya, tapi tidak lumrah saja nanti di kalangan ulama-ulama shorof. Kalau ulama-ulama shorof itu dia bab awalnya fa'ala yaf'ulu, bukan fa'ala yaf'ulu. Nanti insyaallah kita akan bahas dan bagaimana cara menghafalnya. Saya nanti akan kasih tahu besok mungkin ya. Karena nanti sekarang kita akan bahas PR dulu. Nah, contoh misalnya yang mazid fi, tambahan. Asalnya fa'ala, kemudian ditambahkan 1 huruf jadi af'ala. Nah, ini tambahannya adalah hamzah. Kemudian fa'ala, ini tambahannya adalah ain. Kemudian fa'ala, nah ini tambahannya alif. Jadi sudah 3 huruf tapi dia ditambahkan lagi. Contoh yang lain yang tambahan 2 huruf, tafa'ala. Nah, ini tambahannya ta dan huruf ain. Tafa'ala tambahannya ta dan alif. In fa'ala tambahannya alif dan nun. If ta'ala tambahannya alif dan ta. Alif dan ta. If alla tambahannya alif dan lam. Ya, asalnya if alala. Insyaallah nanti dan seterusnya kita akan bahas karena waktu kita mepet ya. Saya ingin bahas PR dulu. Jadi ini secara gambaran secara umum, insya Allah nanti kita akan menghafal fiil yang sulasi saja, yang mujarrad dan yang mazid. Insya Allah nanti besok saya kasih tahu cara menghafalnya yang 6 bab sekaligus langsung, biar kita tidak terlalu lama. Ya. Kemudian nanti Senin depannya insya Allah kita akan bahas yang tambahan 1 huruf ini 3 bab. Kemudian nanti Selasa depannya kita akan selesaikan yang 2 huruf. Kemudian nanti dan berikutnya kita selesaikan yang 3 huruf, dan semuanya nanti harus dihafal. Nanti kita banyak praktek ke Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya sudah siapkan contoh-contohnya semuanya. Alhamdulillah. Taib, ilahuna haling dakum soal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Tapi bisa kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut nih. Ustadz, Ya, fadhal Ibu. sekali lagi Ustadz, ini kebetulan kelihatan hurufnya kecil Ustadz, jadi di Ya zoom. nanti sudah saya share di apa? Di ini ya, di grup sudah saya share tadi malam kalau nggak salah. Tadi malam sudah saya share, nanti bisa dilihat kembali dan bisa nanti ditonton videonya, nanti diupload oleh apa? Akhi Jaka. Salah nanti diupload sama beliau. Beliau tidak bisa hadir karena sedang ke Garut katanya. Nanti Ibu ya di ini ya, di apa namanya? Di share lagi karena nanti tadi itu saya bicaranya banyak. Nanti waktunya apa namanya? Takut tidak terbagi dengan pembahasan kita. Yang jelas apa namanya? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan bertanya yang belum paham, bukan mengulangi. Iya. Oke, mohon maaf ya Ibu ya. Mohon maaf ya. Ya, Nanti bisa dilihat ya videonya ya, karena kita sudah dimaksimalkan ada fasilitasnya. Jadi apa namanya itu sub pembahasan ilmu shorof ya, nanti besok saya ulangi lagi ya Bu ya. Nanti besok saya ulangi lagi ya. Insya Allah besok saya ulangi lagi pembahasan ilmu shorof yang tadi, sekaligus nanti kita akan menghafal. Tapi bisa kita lanjut ke apa namanya ke kitab ya. Apa namanya kemarin banyak yang ini ya, yang mengumpulkan tugas, banyak yang bukan salah sebetulnya, tapi kurang apa namanya kurang maksimal sedikit. Oke, saya akan coba. Jadi nanti begini ya, cara kedepannya kita mempelajari apa bikin tugasnya harus dipahami manhaj dalam membuat peta. Sebentar. Halo Pak Rohia. Buat host kembali saat. Ya, tadi keluar dulu. Error tadi. Sudah Ustaz ya. Baik, syukran. Nah, jadi ini ya sekali lagi kesimpulannya. Jadi ilmu nahwu itu ada dua, ada ahkamul kalimah, ada ahkamul kalam. Ya. Kemudian apa namanya? Anwaul kalimah. Ahkamul kalam itu ada tiga, ada anwaul kalimah, inkisam al ismi ila nakirah wa ma'rifah, kemudian inkisam al kalimah ila mu'rab wa mabni. Udah, sekarang kita akan bahas 3 poin ini. Mudah-mudahan nanti apa namanya? Kesampaian waktunya. Jadi cuman bahas pertemuan sekarang ahkamul kalimah. Besok insya Allah kita ke ahkamul kalam, membahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan nanti apa namanya keburu waktunya. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan, jangan pura-pura paham, harus ini ya, harus jujur biar nanti kita enak prakteknya. Bisa dipahami insya Allah? Insya Allah Ustaz. Baik. Nah, nanti perbaiki lagi tugasnya, nanti share lagi ke saya insya Allah. Nah,
Sekarang kita akan buka kitabnya. Nah, siapa yang mau baca? Nah. Nah, Ustaz. Sebentar ya, bentar dulu. Siapa tadi yang mau baca, silakan. Halo, siapa yang mau baca? Saya tunjuk ah. Gimana Ustaz? Lanjut. Nam, Iqra. Juz'ul awwalu ahkamul kalimati. Babu anwa'il kalimati. I'lam rahimani Allah wa iyyaka annal kalimata salasatu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, udah. Oke. Al-juzul awwalu, ya, bagian yang pertama, ahkamul kalimah, hukum-hukum kata. Bab anwa'il kalimati. Bab mudhaf anwa'i mudhafun ilaih wa huwa mudhaf aidan al kalimati mudhafun ilaih. Baik. Bab mengenai jenis-jenis kata. Nah, tadi kan bagian yang pertama ahkamul kalimah itu, bagian yang pertama adalah anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata. Kata penulisnya i'lam, ketahuilah, rahimani Allah wa iyyak, mudah-mudahan Allah merahmatiku dan kamu. Annal kalimata salah satu anwa'in, bahwasanya kata itu terbagi kepada 3 jenis. Apa saja? Ismun wa fi'lun wa harf. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Ya, sekali lagi, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf? Nanti insya Allah di bawah. Istamil akhi Rizki Paujan, Rizki Pauji. Wal ismu kullu kalimatin taqbalu at-tanwin au al awin nidaa au harfa jarin nahu Allahi wa Muhammadin, nahu contoh Allahi wa Muhammadin wa masjidin wa sajidin wa sujudin wa uffin wa kafil khitabi. Nah, ini isim ya. Jadi apa itu isim? Kita langsung ke tanda aja. Kullu kalimatin taqbalu tanwina, setiap kata yang menerima tanwin. Jadi apapun itu kata yang menerima tanwin, falamu ya ikhwah anna hadhihi al kalimatu sama isman. Jadi semua kata yang yang menerima tanwinnya di awal atau di tengah? Di akhir. Di akhir. Gak ada tanwin yang di awal. Atau di tengah, gak ada. Di akhir tanwin itu. Jadi setiap kata apapun itu, kalau misalnya kita menemukan dalam Al-Quran, dalam hadis, kata yang berakhir tanwin itu adalah isim. Au al, atau nanti diawali dengan al, alif lam. Apapun itu yang menerima alif lam itu adalah isim. Au nida, atau huruf nida. Nanti kita belajar apa itu huruf nida. Huruf panggilan, diantaranya adalah ya. Huruf nida ada 8 ya, diantaranya adalah ya. Nanti insya Allah kita perjelas nanti. Au harfa jarrin, atau huruf jar. Insya Allah nanti huruf jar juga akan kita bahas insya Allah. Ya, contohnya Muhammadin isim.
Kenapa? Karena diakhiri dengan tanwin. Masjidin isim diakhiri dengan tanwin. Meskipun kita belum tahu artinya apa. Ya. Meskipun kita belum tahu artinya apa. Misal akhir. Baik. Sajidin isim, sujud isim, ufin isim, kafil khitab. Kafil khitab itu domir apa namanya? Ka atau ki atau kum atau kunna nanti, ya. Soalnya nanti kita banyak praktek. Yang jelas tanda isim yang sering terlihat itu pertama ciri khasnya dia menerima tanwin, yang kedua menerima al, yang ketiga menerima nida, yang keempat dia menerima huruf jar. Oke? Karena nanti fiil gak mungkin kemasuki huruf jar. Ya. Gak mungkin fiil nanti dimasuki oleh huruf jar. Taib, paham sampai sini? Insyaallah. Taib. Istamir akhi Rizky Pauji. Wal fi'lu salasatu aqsamin, madin wa mudhari'un wa amrun. Fal fi'lu al-madi kullu kalimatin taqabbalu ta'nisi as-sakinah nahu sajada. Wal fi'lu al-mudhari'u kullu kalimatin taqabbalu lam nahwu asjudu wa nasjudu wa yasjudu wa tasjudu. Wa fi'lu al-amri kullu kalimatin taqabbalu ya al-mukhatabati ma'ad dalalati ala talabi nahu usjud. Naam, syukran. Sekali lagi, ada lagi ya? Satu lagi. Huruf. Satu lagi akhi Rizky Pauji, huruf. Wal harfu kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaqa nahu al walam wa min walamil amri. Nah, sahih. Baik. Jadi kembali lagi apa namanya? Bahwa apa namanya? Fi'il itu ada tiga macam. Ada tiga pembagian. Pertama fi'il madhi, kata kerja bentuk yang lampau, sudah kita bahas di ilmu sharaf kemarin. Mudhari, kata kerja bentuk sedang atau akan datang, dan amr artinya kata perintah. Oke, bisa dipahami? Ini masih ahkamul kalimah ya, ini masih ahkamul kalimah. Kita belum belajar, kita baru belajar bahan-bahannya saja. Nanti insya Allah kita pertemuan berikutnya kantun kadamal bumi Bang Yenten. Ini mah ngempelkan lah bangunan-bangunan, bahan-bahannya. Ada tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi, kullu kalimatin taqbalu ta'at tanis as-sakinah. Setiap kata yang menerima tak tanis itu adalah fi'il madhi. Sebab fi'il mudhari tidak mungkin nanti menerima tak tanis. Tak tanis itu tak mati ya, tak mati, tak maftuhah. Ya. Tidak mungkin nanti ada apa namanya? Ada asjudut atau nasjudut, enggak mungkin. Nah, setiap kata yang berakhiran apa namanya? Tak tanis itu adalah fi'il madhi. Dan taslibnya sudah belajar di ilmu sharaf ya, yang tadi kita hafal, yang hari Selasa yang lalu kita hafal. Sajada, sajada, sajadu, sajadat, sajadata, sajadna, sajadta, sajadtum, sajadtum, dan seterusnya. Makanya ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu saling bergandengan, karena nanti di ilmu nahwu tidak semua dibahas ilmu sharaf. Itu khusus nanti bab-bab perubahan-perubahannya di ilmu sharaf. Adapun ilmu nahwu tinggal merubah susunan-susunan huruf yang akhirnya saja. Kemudian fi'il mudhari, kullu kalimatin taqbalu lam. Setiap kata yang menerima lam itu fi'il mudhari. Karena nanti fi'il madhi itu tidak bisa menerima lam. Gak bisa. Hanya fi'il mudhari saja yang menerima lam. Contohnya asjudu nanti bisa menerima lam. Nasjudu bisa menerima lam. Yasjudu bisa menerima lam. Tasjudu bisa menerima lam. Itu kan? Nah, setiap kata yang bisa menerima lam ini adalah fi'il mudhari. Adapun tasrifnya sudah kita hafalkan kemarin. Makanya 3 tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amr itu wajib dihafal. Ya, wajib dihafal supaya nanti kajian nahwunya nyambung. Oke. Fi'il amr, kullu kalimatin taqbalu ya al-mukhatabah ma'ad dalalah. Bisa dibaca dilalah, bisa dibaca dulalah, bisa dibaca dalalah ini.
Jangan terlalu menyalahkan, nanti kalau misalnya ada yang baca dilalah boleh, dulalah boleh, dalalah boleh. Nanti bisa dilihat nama kitabnya Al-Farq Al-Lughawi. Perbedaan-perbedaan bahasa ini dibahas di kitab itu. Ada nanti kata-kata yang harokatnya beda sedikit tapi mananya melenceng jauh. Ada yang harokatnya berubah-ubah tapi dalam bentuk yang sama artinya tetap sama. Nanti ada ma'dilalati ala talab. Jadi setiap kata yang menerima ya mukhatabah lalu menunjukkan kepada bentuk perintah, nah itu adalah fi'il amr. Jadi ulangi lagi, fi'il madhi telah, fi'il mudhari sedang atau akan, fi'il amr perintah. Contohnya usjud. Nah nanti ini istilah-istilah fi'il madhi, mudhari dan amr banyak nanti disinggung di ilmu sharaf. Makanya sekali lagi harus dihafal, wajib itu supaya nanti kita prakteknya nyaman. Yang terakhir adalah huruf. Ya, yang terakhir adalah huruf. Apa itu huruf? Kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaqa. Setiap kata yang tidak menerima apapun dari tanda-tanda yang tadi. Tanda-tanda isim apa? Jadi kalau misalnya satu lafaz tidak ada tanda isim, kemudian tidak ada tanda fi'il. Nah, itu bisa dipastikan bahwa lafaz tersebut adalah apa? Halo? Huruf. Jadi yang tidak menerima tanda fi'il madhi, tidak menerima tanda fi'il mudhari, tidak menerima tanda fi'il amr, tidak menerima tanda isim, fa'lamu ya ikhwan hadhil kalimah tusamma harfan. Maka lafaz ini dinamai dengan huruf. Tapi paham sampai sini? Paham? Ustaz, kalau Baik, itu yang sekarang kita fi'il mudhari itu lamnya di akhir ya Pak Ustaz? Yang fi'il mudhari lamnya di awal, Bu. Lamnya di awal, Bu. Lamnya di awal. Lam yajlis, lam yalid, walam yulad, lamnya di awal. Tapi yang dicontoh fa'ala itu kayak yaf'ulu gitu, lamnya di akhir. Itu beda lagi, itu beda lagi. Ini malam ini apa? Lamnya beda, Ibu. Kalau lam ini mana? Tuh. Bukan lam, ini bukan tapi lam. Huruf lam dan mim. Ya. Ini malam. Oh. Paham? Kalau paham saya ingin coba sekarang praktek ke Al-Qur'an ya. Oke. Pokoknya nanti di sampingnya ketika kajian ilmu nahwu dan besok pun itu harus ada Al-Qur'an di sampingnya ya. Harus ada Al-Qur'an. Oke, saya akan buka dulu aplikasinya. Kita praktek. Coba buka surat Al-Fatihah. Coba buka surat Al-Fatihah. Luhur, baik. Udah. Oke, kelihatan? Halo, ini kelihatan? Kelihatan, tapi Baik. Ini aplikasi namanya Maktabah Samilah. Ini di aplikasi ini versi yang saya itu ada 60.000 kitab. Atau stop coba aja kalau misalkan pas pulangnya masih di merah mah nggak apa-apa. Jadi ini semuanya ada 60.000 kitab yang versi saya ini ya. Nanti kalau antum mau ini silakan nanti di download ya di webnya Maktabah Samilah. Ini yang 60.000 kitab. Kitab apapun semuanya ada di sini. Coba lihat. Ada kitab akidah, tafsir, ulumul Quran. Kalau kita klik ulumul Quran banyak lagi nanti tuh ke bawahnya. Dan semuanya menggunakan bahasa Arab. Pencarian tercepat aplikasi mengenai hadis, mengenai tafsir, nanti mengenai ilmu takhrij, mengenai nanti jarah ta'dil, ini paling mudah nanti bisa kita gunakan aplikasi ini.
Tapi mungkin nanti di lain waktu kita kapan-kapan belajar. Sekarang kita fokus ke praktek dulu, ke Al-Quran. Nah, Elor ya. Oke, nabda min suratil Fatihah. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Coba di sini kita akan cari huruf dulu, atau isim dulu. Coba dari Bismillah sampai waladhdallin. Apa namanya di buku masing-masing tandai isimnya ada berapa, fiilnya ada berapa, hurufnya ada berapa. Paham? Paham ya? Jadi isimnya cari ada berapa, sebutkan saja ada berapa, isimnya ada berapa, hurufnya ada berapa, fiilnya ada berapa. Baik, 5 menit silahkan. Ana utikum khamsa daqa'iq li bahthi isim wa fiil wa harf. Saya kasih waktu 5 menit untuk mencari isim, fiil, huruf di surat Al-Fatihah ini. Ini masih dasar ya, semuanya harus bisa dipahami sebelum nanti kita menginjak ke fa'il, naibun fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya. Silakan 5 menit. Sudah. Baik, alhamdulillah. Nah, coba sekarang kita praktek. Nanti istilahnya nanti dalam praktek ilmu nahwu ada yang namanya tafkik, tasnif, dan tadkik. Itu nanti ya harus dipahami ya. Lagi-lagi tafkik, tasnif, dan tadkik. Ya. Nah, kalau tafkik itu nanti kita pecah dulu kata-katanya. Kita pecah dulu kata-katanya dari sebuah teks. Sekarang kita akan tafkik dulu, kita pecah dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ini tafkik ada berapa kalimah? Kam kalimah? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang lainnya ada berapa? Yang lainnya ada berapa? Kita tafkik dulu. 4. 4. Ada 5. Terus yang lainnya 5. 5. Bismillah. Oh iya. 5. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kam kalimah? 5. Khamsu kalimat. 5 kata. Pertama, Ba. Bis. bukan ba ya. Bukan, apalagi bukan bi bilangnya. Alba namanya. Alba. Alba'u. Kemudian Al-ismi. Kemudian Allah. lafad Allah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim. Idzan kam kalimah fi hadhihi al-ayah? 5. Khamsu kalimat. Naam, khamsu kalimat. Awalan alba. Alba huna tadullu ala jar. Pentom. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, huruf-huruf yang bisa membuat isim tersebut nanti jadi kasrah. Ya. Jadi di bab ini, di buku ini kita tidak belajar istilah-istilah yang lengkap ya. Kita tidak belajar istilah-istilah yang lengkap. Makanya nanti saya akan tambahkan sedikit-sedikit. Di antaranya adalah huruf jar. Huruf jar itu ada berapa? Ada huruf jar. 9. Ada 9. Kurang lebih ya. Ada 9. Besok harus dikumpulkan tugasnya cari huruf jar dan artinya. Cari huruf jar dan gak apa-apa di Google juga ya. Cari huruf jar dan artinya, itu tugas yang pertama. Cari huruf jar yang ada terjemahannya. Misalnya tadi bi alba itu artinya apa nanti alba. Cari huruf jar ya. Besok nanti dikumpulkan. Kemudian coba lihat singkatnya nanti huruf jar itu dia mampu mengkasrahkan isim setelahnya. Berarti ini adalah isim fil huruf ismi. Isim. Lafaz Allah Isim. isim. Nah itu ya cara mengirobnya nanti. Allah isim, jangan kayak gitu.
Banyak Allah isim. Lafaz Allah isim. Lafaz Allah isim. Naam. Ar-Rahman Isim. isim. Ar-Rahim Isim. isim. Idan khamsu kalimat. Ada 5 kata. Nah, jadi huruf ba, nah itu tadi tafkik. Tafkik itu artinya memecah. Pecah dulu. Kemudian berikutnya tahapan yang kedua adalah tasnif. Ya, tadi udah ya tafkik, udah kita pecah. Kemudian tasnif itu tadi isim, fi'il atau huruf. Yang terakhir adalah tadqiq. Tadqiq itu artinya harokatnya kenapa seperti itu? Ya. Contoh misalnya ismi di sini. Kenapa ismi kasroh? Karena ada huruf jar yaitu Ba. Alba. alba. Bukan ba, alba. Alba. Iya. Jadi gini alba ya. Apa? Ismun majrurun bilba kan? Pakai bilba. Wa alamatu jarhi al kasrah. Tapi nanti kita belajar i'rab yang kayak gitu insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian Allahi isim, Ar-Rahmani isim, Ar-Rahimi isim. Nah, nanti kita akan bahas Allahi ini kenapa jadi kasrah lafadznya. Kemudian rapat Ar-Rahman kenapa jadi kasrah, rapat Ar-Rahim kemudian kenapa jadi kasrah nanti karena kita baru belajar isim, fi'il dan Huruf. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kam kalimah? 1, 2, 4. 4. Khamsu kalimat. 5. Oh iya. Khamsu kalimat. Nah, khamsu kalimat. Awalan alhamdulillah. Kita tafkik dulu, pecah dulu. Belum nanti berbicara isim fil huruf, kita tafkik pecah dulu. Awalan alhamdulillah. Kedua Allah. bukan li, lam. Alam. Allam. Allah. Kemudian Lafaz lafaz Allah. Kemudian Robil. Rabbi. Kemudian alamin. alamin. Baik, alhamdulillah isim fil huruf. Isim. Isim. Kenapa? Karena menerima Alif lam. Jadi nanti ulama Kufah bilangnya al, ulama Basrah bilangnya alif lam. Nah, nanti ada perbedaan mustalah kayak gitu insyaallah. Ya. Kemudian lam, alam isim fil huruf. Huruf tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Idzan hadhihi al-kalimah tusamma harfan. Harf jar insyaallah. Allahi Isim lafaz Allah isim. lafzul jalalah ismun. Lafzul jalalah ismun. Rabbi Huruf. Rabbi Isim. isim. Karena dia jar ya. Kan tadi tanda isim itu salah satunya jar. Jar itu kasroh. Kalau ulama Kufah bilangnya jar. Kalau ulama Basrah bilangnya khafad. Al-alamin Isim. isim sahih. Tandanya Alif lam. alif lam. Ar-Rahmanir Rahim. Tafki kam kalimah? 2. Ar-Rahman Isim. isim. Ar-Rahim Isim. isim. Malik Yaumiddin kam kalimah? Salah. 3. Khamsu kalimat. Salasu kalimat. Awalan maliki isim fil huruf Isim. isim kasrah jar. Yaumi Isim. isim kasrah. Ad-dini Isim. isim kasrah. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kam kalimah? Ya. Arba. 2, 3, 4, 5. 7. 7. Hah? 7. 7 apa saja? Pertama? Iya. Iya. Terus? K. Kaf. Bukan K. Kaf. Terus? Na'budu. Na'budu. 3. Terus? Wow. Wow. 4. Terus? Iya. Iya. 5. Terus? Kaf. Kaf. 6. Terus? Nasta'in. Nasta'in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti ya? Baik. 8. Nanti saya bahas ya apa namanya makna iyaka ini nanti saya bahas ya di pembahasan maf'ul bih nanti ya. Yang jelas iyaka. Nah ini 2 ya sebetulnya ini 2. Iya dan Kaf.
iya dan kaf. Nah, Oh, kemudian na'budu. Oh, berarti 2 ya. iya 2. Na'budu 2 juga, Ustaz. Na'budu 6. Na'budu kalimatain. Oh, Na'budu itu 2. 2. Oh, iya, Ustaz ya. Ada huruf. Awalan nun. Ya, naam. Ini nun isim fi'il huruf. Huruf Fi'il. 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 Nun. Ana adkuru nun. Oh, nun. Isim. Isim huruf. 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 Isim, Ustaz. Liman yakul an hadhil kalimah isman. Siapa yang mengatakan kata ini isim? Domir. Saya. Isim. Isim. Kenapa isim? Isim, tanwin. Hah? Bukan tanwin. Dari Nah, nahwu. inilah saya ingin bercerita ya. Saya ingin bercerita. Apa namanya? Saya stop dulu. Saya bercerita di semester 7 di Arab di Riyadh. Saya pernah berguru kepada seseorang. Dia menceritakan waktu itu di Riyadh katanya. Di Riyadh ada satu dosen dia ngajar di universitas di Riyadh, dosen nahwu ya, dosen nahwu dan sharaf, karena dia pakar di bidang nahwu dan sharaf. Kemudian dia mengetes ke mahasiswa semester 7 jurusan bahasa Arab. Mahasiswa semester 7 jurusan bahasa Arab, 40 siswa sekelas. Di 40 siswa itu kemudian si dosennya ngajar dan praktek ke surat Al-Fatihah. Kemudian ketika membahas mengenai i'rab yang muskil, yang ada problemnya, itu yang bisa menjawab hanya 20%. Bayangkan itu, semester 7 ya, jurusan bahasa Arab, belajar di kampus Arab dengan dosen orang Arab. Mereka sudah bisa baca kitab, tapi mereka bagian-bagian terkecil di ilmu sorof dan nahunya itu disepelekan ya. Jadi pami urama mempelajari bahasa nahwu dan sorof itu, kita mempelajari dengan bubuk-bubuknya nanti insya Allah. Tapi nanti ke depannya insya Allah nanti ke depannya, karena kita waktunya terbatas. Jadi bubuk-bubuk terkecilnya harus tahu, diantaranya adalah pembahasan mengenai nun ini, itu kan. Tapi nanti jangan jadi dalih ya. Akhi Nanang, kenapa Akhi Nanang tidak bisa menjawab orang Arab gitu biasa? Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, harus dijadikan pelajaran ya. Sekarang kita kembali lagi, kita bahas nun lagi. Jadi sekali lagi, nun ini isim, fi'il atau huruf? Isim. Oke, cung yang apa? Cung yang isim. 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 Seroni isim. Senanang isim. Itu. Isim. Itu apa? Ada simbol-simbol hand, tangan. Nah, hidup ki isim. Cung yang fi'il. Yang mudah ngacung mudah, yang mudah jawab isim mudah, yang jawab isim mudah. Jangan ngacung lagi. Saya lihat mau tiga-tiganya isim fi'il huruf. Sekarang yang huruf, cung yang huruf. Itu apa? Ada itu kan? Ada simbol tangan kan? Silahkan diklik. Ternyata ikhtilaf ya. Banyak perbedaan di sini. Baik, nun di sini adalah huruf. Ya. Catatan, nun di sini adalah huruf. Makanya namanya nanti ada istilah huruful mudhara'ah. Ya. Huruf-huruf mudhara'ah itu alif, nun, ya, ta. Al-alif, an-nun, al-ya, at-ta. Hadihi hiya al-huruf al-arba'ah lil mudhara'ah.
Nah, jadi keempat huruf ini adalah huruf-huruf mudhara'ah. Di antaranya adalah nun. Nun artinya kami ya. Nun artinya kami. Kalau alif artinya saya. Kalau misalnya di sini na'budu, nun artinya kami. Kami beribadah. Kalau a'budu, apa arti a? Aku. Saya, a'budu, aku beribadah. Kalau Kamu. ta'budu, kamu beribadah. Kalau ya'budu, Iya, dia dia beribadah. beribadah. Jadi ada alif, ada nun, ada ya, ada ta. Oke, berikutnya. Waw. Waw isim fi'il huruf. 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 Sahih. Iya dan kaf. Nanti kita bahas ya. Khusus dua kata ini nanti kita bahas. Kemudian nasta'in. Nun Huruf. huruf sahih. Jadi ini di sini. Jadi nun tadi itu dari na'budu ini huruf. Nah, baru kemudian fiilnya adalah ain, ba dan dal. Abada baru fiilnya. Nah, ini abada baru fiil. Wa kadzalika al kalimah nasta'in. Nun huna huruf. Ista'in huna fiil. Sahih. Naam, ihdinas siratal mustaqim. Kam kalimah? 1, 2, 4. 3, 4. 4. Pertama, ihdi. Kedua, Nah. nah, ini baru jangan nun bilangnya. Nah, ini. Oh. Yang ketiga, Sirotol. as-sirat. Yang keempat, Al-mustaqim. al-mustaqim. Baik, ihdi. Isim fi'il huruf ihdi. Fi'il madi, fi'il mudhari. Bil amar. Fi'il amr sahih. Kita bahas nanti di ilmu tasrif ya. Baik, karena dia menunjukkan kepada tolab, perintah ihdi. Tunjukilah. Na isim fi'il huruf na. Huruf. Hah? Huruf. Na isim fi'il huruf. Isim. Isim. Nun sini isim. Ya. Makanya nanti tanda isim itu bukan 4. Bukan, kalau kita lebih banyak lagi belajar ilmu nahwu, tanda isim itu bukan 4. Tanda seseorang tidak akan pernah nanti keliru dalam memahami mana isim, mana isim atau bukan isim, itu nanti ada 35 cara kurang lebih. Ya. Jadi tanda isim itu ada 35. Apa saja nanti. Jadi kosakata bahasa Arab itu semuanya ada 12 juta. Kosakata bahasa Arab semuanya ada 12 juta. 90%-nya adalah isim. Ya. 90%-nya adalah isim. Nah, 9,9%-nya itu adalah fi'il. Nah, sisanya itu huruf, karena huruf dalam bahasa Arab cuma ada 80. Ya, huruf dalam bahasa Arab cuma ada 80. Tidak akan lebih dari 80. 80, semuanya udah sepakat 80. Nah, yang banyak itu justru isim. Ya, yang banyak isim. Nah, dari sekian banyak isim itu kemudian para ulama nahwu menghasarnya, membatasi. Nah, ternyata ya, batas dari seseorang tidak akan terkecoh mana isim, mana bukan isim itu ada 35. Nanti itu mungkin di level 2 ya, bukan sekarang. Nah, di antaranya adalah di sini adalah isim. Fanaqul ismud dhamir. Paham dong? Benar. Baik, as-sirat isim. Isim. Karena menerima alif lam. Al-mustaqim Isim. isim. Baik, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kam kalimah? 7, 8, 10. 10, Asyara. 12, 12, Kam kalimah? 1, 2, 11. Hah? 1, 13. 13. Awalan sirat. Sanian alladzina. Terus Nun. an'ama. Na'ama. Kemudian Ha. atta. Kemudian Alai. ala. Kemudian Mim. kemudian ghair. Terus al-maghdub. Terus ala. Terus Im. im. Terus Al-waw. al-waw. Kemudian Allah. la. Kemudian Al-oli. dhalin.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas. 13. Sirot, isim fi'il huruf Sim. isim. Ya. Ini seharusnya ada alif lamnya. Ini seharusnya ada alif Alif lamnya. lam. Kemudian hilang. Ada yang tahu kenapa hilang? Jadi mudhof. Dia jadi mudhof. Nah, kita nanti bahas mudhof dan mudhof. Alladzina isim. Dari mana tandanya? Alif Alif lam. lam. Bukan, ya. Apa? Alif lam di sini bukan tanda. Bukan Oh. tanda alladzina. Isim. Ya. Jadi yang jelas nanti isim, nanti kita bahas di pembahasan hasyar. Ya. Nanti kita bahas di pembahasan hasyar, tapi dia bukan yang jelas Bukan ciri isim. khasnya bukan alif lam, tapi nanti ada. Kalau alif lam itu seperti alhamdu, ar-rahim, ar-rahman itu baru. Nanti kita bahas. An'ama fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, dari mana kita nanti tahu fi'il madhi? Dari tasrif, dari sorot. Makanya nanti kita akan hafalkan. Kemudian atta Isim. isim, ala Isim. Huruf. huruf, him Isim. isim apa? Dhamir. Dhamir. Ghair isim. Isim. Al-maghdub Isim. isim. Ala Huruf. Huruf. huruf, him Isim. isim. Waw Huruf. Huruf. huruf, la Huruf. huruf. Ad-dal Isim. isim. Dari mana tahu isim? Alif lam. Dari alif. Coba hitung. Jadi ada berapa Al-Fatihah? Berapa, Ustaz? Totalnya ada berapa? Totalnya. 13 Silakan hitung ya. tambah Coba hitung. Totalnya berapa semuanya? Ada berapa? empat puluh. Ada berapa? 40 ya? 40. Iya, saya juga belum menghitung. Ada 40. Oke, jadi semua kalimat dalam surat Al-Fatihah ada 40 kata. Ada 40 kalimat. Nah, berapa terjemahannya? Terjemahannya kalau misalnya dilihat itu ada 52 kata. Terjemah bahasa Indonesia ya. Jadi terjemah kalau teks Arabnya ada 40, kalau terjemah bahasa Indonesianya 52. Jadi lebih ringkas bahasa. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang maliki Pak Ustadz. Apa? Yang maliki. Kalau Yang penafsiran saya kan huruf tapi ternyata isim gitu. iya. Itu apa sebabnya Pak? Gimana, Bu? Yang maliki itu kalau menurut saya kan huruf tapi ternyata isim. Iya. Cirinya isim itu apakah Itu kasroh. lokasinya? Jadi setiap yang perairan kasroh itu isim. Silakan yang lainnya. Oke, paham ya? Semuanya paham? Paham sih kan Ustaz. Paham, alhamdulillah. Nah, nanti besok kita ke bab nakirah dan ma'rifah dan mabni dan mu'rab. Jadi besok fokusnya kita belajar nakirah ma'rifah. Kemudian kita belajar mabni dan mu'rab. Nah, setelah beres mabni dan mu'rab, baru nanti kita belajar ahkamul
kalam. Nanti kita belajar istilahnya ada fa'il, ada maf'ul bi, ya ada naibun fa'il, ada mubtada, ada khabar, ada isim inna, isim kana, dan seterusnya. Dengan catatan harus paham dulu betul-betul ahkamul kalimah, pembagian kata yang tadi. Nah, yang paling urgent terpenting itu adalah yang tadi, isim, fi'il, dan huruf. Dari isim, fi'il, dan huruf itulah nanti kemudian akan bercabang menjadi sebuah nusus, sebuah teks. Ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, tanya jawab. Jadi PR-nya tadi apa? Cari huruf jar. Huruf jar. Cari huruf jar. Yang kedua, perbaiki tugasnya supaya nanti punya pegangan catatan masing-masing. Karena ilmu nahwu tidak akan lari dari konsep yang tadi, ahkamul kalimah dan ahkamul kalam. Kemudian nanti ke bawahnya. Jadi nanti kita ketika baca kitab tahu ini pasti ini pasti ini pasti ini, dan seterusnya. Dan harus banyak tatbik, latihan untuk memaksimalkan belajar yang singkat ini. Itu ya. Cukup? Cukup, ada yang mau ditanyakan? Dari yang tugas tadi itu di Word terus pakai insert ya Pak Ustaz? Iya, insert, kemudian save below. Mana? Ustaz di Japri, Ustaz. Nanti di Japri, kalau misalnya betul. Jadi kemarin kenapa tidak saya yang Japri ke saya, tidak saya share ke grup, karena tidak ada yang maksimal mengerjakannya. Ya, ada yang kurang alif lamnya. Nanti kalau misalnya tandanya betul, nanti saya share di grup. Jadi kalau belum betul tidak akan di-share di grup. Nah, begitu ya. Nah, pemberitahuan nanti kalau misalnya saya lihat ya di sini sudah saya catat. Nanti kalau misalnya mohon maaf sebelumnya. Kalau misalnya 3 pertemuan tidak tidak hadir, maka nanti sama kami akan akan di-kick ya, bahasa ininya akan di-kick di grup dan tidak boleh ikutan. Jadi yang ikutan itu yang serius aja belajarnya ya. Sedikit tapi serius itu akan baik daripada banyak namun belajarnya kurang maksimal. Sepakat semuanya? Iya, sepakat Ustaz. Iya ya, biar nanti kaji kita nyambung. Nanti takutnya ketika nanti kita sudah membahas ahkamul kalam, nanti ada yang bertanya lagi, tanda isim itu bagaimana? Karena memang tidak hadir, banyak bolosnya, kemudian hadir lagi. Jadi kita susah. Adapun misalnya yang terus hadir tiap pertemuan, tapi nanti sewaktu-waktu lupa akan saya jawab, gitu kan? Berbeda nanti dengan yang tidak hadir, kemudian tiba-tiba nanti hadir di pembahasan yang sudah agak meninggi sedikit, nanti dia kebingungan, tidak akan dijawab, justru malah nanti akan disuruh berdoa penutup taklim, udah aja. Oke, sepakat ya? Iya. Sepakat. Salah, nanti kita baru 2 pertemuan. Nah, bagi nanti pertemuan yang ketiga ternyata masih ada yang tidak hadir ya. Nanti dikeluarkan dari grup, kita nanti fokus belajar. Ya memang seperti ini 15 orang cukup nanti, karena nanti kita akan sering banyak praktek. Paham sampai sini? Pahamnya insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang paling terpenting adalah pertemuan amal soleh ya. Pertemuan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita, yaitu semua yang kita pelajari di tiap subuh, Senin, Selasa, dan Jumat insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman bahasa Arab kepada kita semua, dan yang paling terpenting semuanya sehat dan istiqomah ya. Sehat, istiqomah, dan mudah-mudahan nanti bisa diajarkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan, kemudian ada saran atau misalnya nanti masukan, insya Allah nanti saya akan terima demi memaksimalkan liqa pertemuan belajar kita semua insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi